Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai teknik pemesinan bubut. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran mesin bubut ini yang pertama memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Kedua, memahami alat potong yang tersedia pada mesin bubut untuk pembubutan. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya, dan memahami alat potong yang tersedia pada mesin bubut untuk pembubutan. Lalu, apa itu mesin bubut dan bagaimanakah fungsinya? Mesin bubut adalah suatu mesin yang digunakan untuk membentuk suatu benda yang kita inginkan, misalnya mengulir, mengkantal, mengerus, dan mengebur. Mesin bubut sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian utama, dan yang kedua adalah bagian kelengkapan dari mesin. Berikut ini dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari mesin bubut. Dari mesin bubut memiliki bagian-bagian dasar. Kali ini kita akan belajar bagian dasar. Yang pertama ada cak atau spindle, fungsinya untuk menjepit benda kerja. Itu yang ditunjukkan oleh kursor, kalian perhatikan. Nah, itu namanya cak. Jadi fungsinya untuk menjepit benda kerja di mesin bubut. Kemudian kita beralih ke tool post atau kotak pahat atau tempat pahat. Nah, fungsinya untuk menjepit pahat. Pahat dasar itu ada dua, yaitu pahat turning dan facing. Pahat turning seperti ini bentuknya, atau pahat rata. Kemudian pahat facing atau pahat muka. Jadi kalian sudah tahu dua macam pahat dasar tadi. Kita beralih ke kepala lepas. Jadi yang ditunjukkan kursor ini adalah bagian dari kepala lepas. Ini jika klik warna hijau, maka kepala lepasnya akan terkunci. Fungsi dari kepala lepas adalah untuk menyenter pahat. Selain kepala lepas atau dead center, nah seperti ini ya, ini tampilan dari kepala lepas. Kalian bisa memperhatikan. Nah seperti itu, ada penguncinya. Kemudian selain kepala lepas, kita bisa memfungsikan drill chuck atau arbor, atau nama lainnya hover. Jadi ada tiga nama, yaitu yang pertama drill chuck, arbor, dan ketiga hover. Fungsinya untuk menjepit mata bor pada saat proses pengeboran. Nah seperti itu, bisa digerakkan. Kemudian jika kita klik, nah muncul warna hijau, maka arbor atau drill chuck atau hover tadi terkunci. Kalau kita klik lagi, warna hijaunya hilang, tidak terkunci. Nah ini bagian dari pengatur kecepatan. Kalian harus menentukan putaran atau RPM untuk bisa mengatur kecepatan. Jadi kecepatan di sini diatur berdasarkan putaran mesin, RPM-nya berapa. Dan di sini ada eretan. Eretan ada macam-macam, ada 3 eretan: atas, melintang, dan yang paling bawah eretan memanjang. Jadi kita perhatikan pergerakan dari eretan melintang. Nah, menjauhi operator, kemudian mendekat ke operator. Kemudian kita perhatikan eretan memanjang. Nah, bergerak ke arah kanan dari operator. Jika kita geser ke kanan, kemudian geser ke kiri, bergerak ke arah kiri dari operator. Demikianlah dari fungsi dari dua eretan tadi, yaitu eretan melintang dan memanjang. Nah, kemudian ada juga tombol untuk menyalakan dan mematikan. Untuk menyalakan, tekan tombol warna hitam, sementara mematikan tekan tombol warna
merah. Ini ada tuas untuk mengatur arah putaran mesin. Jika tuasnya ke atas, itu berlawanan arah jarum jam, diturunkan lagi ke bawah, mematikan, diturunkan lagi ke bawah, arahnya searah jarum jam. Nah, seperti ini putarannya berlawanan jarum jam. Lihat arahnya dari arah jam 12 ke arah jam 9. Jadi berlawanan jarum jam atau dari arah kanan ke kiri. Nah, sekalian bisa perhatikan. Kemudian berikutnya ditekan mati, ditekan lagi, ini arahnya searah jarum jam. Perhatikan arahnya dari kiri ke kanan. Nah, ini berlawanan. Kalian harus bisa membedakan mana yang berlawanan dan mana yang searah. Untuk berikutnya, kalian sudah mempelajari bagian-bagian mesin. Semoga dalam proses pembubutan tentunya kita menggunakan alat potong. Nah, berikut ini adalah alat potong yang kita gunakan dalam proses pembubutan. Alat potong yang pertama adalah bore center, yaitu alat potong yang berfungsi untuk membuat lubang pada ujung benda agar posisi benda dalam keadaan center. Yang kedua adalah mata bor. Mata bor ini berfungsi untuk membuat lubang pada benda pejal yang kita ingin lubangi. Kartel adalah suatu benda yang digunakan untuk membuat alur lurus atau silang pada permukaan dalam atau permukaan luar suatu benda yang ingin kita buat alur sesuai keinginan kita. Alat potong selanjutnya adalah pahat. Pahat sendiri dibagi menjadi dua, pahat luar dan pahat dalam. Pahat luar berfungsi untuk membentuk sesuatu hal yang ingin kita buat di bagian luar, sedangkan pahat dalam adalah untuk membentuk suatu benda yang kita buat di dalam. Itu tadi adalah bagian-bagian dari mesin bubut dan alat potong mesin bubut. Selamat belajar, enjoy your day, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.